Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas temanya adalah hidup jangan ngandelin orang lain. Nah, Aku masih sebel, aku masih emosi. Kenapa? Sama yang tadi Ustaz? dibacain tadi, Tengkurian tadi tuh. ya udah sabar Ustadz. Ini kita bahas ya Ustadz ya. Nah, ini kita langsung aja ke Ustadz Maulana nih. Ya. Tapi ya gimana Ustadz menghadapi nyinyiran orang yang bilang kita terlalu sombong, sok-sokan bisa hidup tanpa bantuan atau ngandelin orang. Apakah harus kita terpaksa jadinya menerima setiap bantuan orang lain? Mohon penjelasannya Ustadz. Jangan kasih panggung, jangan kasih panggung. Gemes banget aku. Kalau Luar kita biasa. tidak hidup dengan omongan orang, kita hidup dengan kita sendiri. Memangnya kalau kita ada masalah dia datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Tengkurian tadi langsung memperlihatkan masalah tadi. Aku langsung emosi ini. Emosi. Menghadapi tanggapan orang yang menganggap kita sok hidup tanpa bantuan orang lain. Wah, sok mandiri banget. Wah, ini nih. Yang pertama, meskipun kita itu dianggap sombong, dianggap apa, yang penting kita menghindari sifat angku itu. Hindari sifat sombong. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran. Sombong itu apa sih? Tidak mau menerima nasihat. Sombong itu apa sih? Tidak mau menerima bantuan. Tapi kita sebenarnya ingin, perlihatkanlah. Kadangkala anak itu susah untuk bisa mandiri kalau kita ngikutin terus. Tahu nggak? Anak saya yang pertama tidak bisa bawa sepeda, Naura. Tapi Aira, Masita, jago banget. Bawa motor sudah Aira. Tapi Nora nggak bisa karena dari dulu selalu jagain, awas jatuh nak, sehingga dia ya sudah tidak mau lagi. Nah inilah kadangkala anak itu harus dibiarkan untuk apa? Supaya bisa mandiri. Mohon maaf, tapi tunggu dulu. Dalam Islam dianjurkan memberi. Semoga kita tidak menjadi menerima. Nauzubillah kalau meminta, yang paling hina adalah meminta-minta. Memberi, menerima, meminta. Jadi usahakan memberi. Beradalah pada posisi yang di atas, yakni bisa memberi. Ada orang bekerja, bukan hanya, sebenarnya dia bekerja bukan untuk apa, tapi dia bekerja untuk membantu orang. Kalau buat dirinya mah sudah cukup. Tapi kembali lagi, ada harta, ada rezeki, ada karunia. Harta itu kepemilikan, rezeki itu yang dimanfaatkan, tapi karunia itu penghasilan. Berapapun besarnya hartamu sampai segunung, kalau tidak ada kerjaan, habis juga itu. Tapi harus ada yang dihasilkan. Mohon maaf, kalau habis makan buah, bijinya itu keluar ke tanah, supaya tumbuh lagi. Mohon maaf, maka tinggal cara pandang sebenarnya. Ketika kita ada haters dan sebagainya kita sombong, apa sih? Mohon maaf, saya tidak mau bergantung. Sebaiknya kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Maka cara pandang sebenarnya. Ketika kita mulai orang tua, yakinlah orang tua itu orang yang baik. Kenapa? Karena banyak kebaikannya, karena panjang umurnya. Tapi ketika kita melihat anak-anak, maka kita berkata, ih anak itu hebat ya, baik banget ya. Kenapa? Bisa jadi belum banyak dosanya, karena dia masih muda. Tapi ketika kita melihat orang alim, Masya Allah banyak pahalanya. Dan ketika kita melihat orang yang tidak tahu, maaf saya pinjam kata-kata ini, tanpa menyebut, mohon maaf. Ada orang kita lihat, aduh ini ilmunya sedikit, maka yakinlah mereka itu kurang dosanya. Kalaupun dia berbuat dosa karena ketidaktahuan. Justru kita ini yang lebih tahu, yang harus jaga-jaga. Karena tidak ada dosa lagi, tidak ada salah lagi, jatuhnya dosa. Salah, dosa, zalim, durhaka. Itu kan tingkatannya. Kenapa orang tidak disebut dosa? Karena belum tahu apa-apa. Makanya disebut salah. Makanya mohon izin saya harus sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa sebenarnya ada cara supaya kita tidak dianggap bermasalah. Coba Rian kalau berdiri, aduh kayak kembaran saya ya. Iya. Kembaran apanya Ustaz? Halu. Rian, mohon maaf, waktu kecil bergantung nggak sama orang tua? pastinya semua anak pasti bergantung sama orang tua. Sampai usia berapa? Sampai usia 20, mungkin setelah kuliah kali ya. Bagus. Kenapa ada? Selamat menempuh hidup baru. Tahu nggak? Iya, itu setelah akad. Akad. Kenapa dikatakan selamat menempuh hidup baru? Karena hidup lamanya ditanggung orang tua. Sementara hidup baru menanggung. Menanggung sendiri. Menanggung sendiri Dan berusaha sendiri. Tepuk tangan dulu. Rian. Waktu tidur
sama orang tua sampai umur berapa? Bisa kamar? Sampai SMP. SMP bisa kamar. Karena kan ayah jauh. Jadi saya di rumah sama adik bertiga. Jadi ya tidurnya bertiga sama nyanya, adik sama saya. Iya. Dadah dong. Di Aceh ya? Iya di Aceh. Bahasa Aceh dong. Hah? Aceh. Bahasa Aceh. Bahasanya. Ya. Puhaba, semoga nyanyi ayah bersehat selalu. Amin, amin, Amin ya rabbal Iya. alamin.